Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Hey! Kiri kanan ku tanpadan puji Tuhan. Seka-seka yo, hey. Kiri kanan ku tanpadan puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. 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 Seka-seka yo, hey. Kiri kanan ku tanpadan puji Tuhan. Seka-seka yo, hey. Kiri kanan ku tanpadan puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. 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 Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Katakan kanan kirimu, saya bersuka cita hari ini. Haleluya. Melihat wajah-wajah yang luar biasa diberkati Tuhan. Tentunya kerinduan kita datang ke tempat ini untuk kita mau beribadah. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sambil bangkit berdiri, mari Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah raya kita yang pertama ini. Biar kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Saya mengajak kita semua pribadi lepas pribadi, bangun hubunganmu dengan Tuhan pagi hari ini. Saudara, biar di tempat ini kerinduan kita lawatan Tuhan terjadi. Oleh sebab itu, tundukkan kepalamu, berkata-katalah kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau berkata kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami mau berkata terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami berkata hidup kami sempurna karena Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami rindukan lawatan-Mu terjadi bagi kami. Sebelum kami masuk lebih lagi menikmati hadirat kebaikan Tuhan, kami memohon pengampunan Tuhan. Layakan kami, ampuni kami Tuhan. Biar kami boleh layak untuk memuji membesarkan namamu. Kami mau bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak kami muliakan. Tidak ada yang lain, hanya nama Yesus yang berkuasa. Nama yang tidak ada tandingannya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdaulat di tengah-tengah kami. Ibadah ini boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tabiskan ibadah yang pertama. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Betani Tonsia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak, kami mau datang kepada-Mu.
tinggikan di atas segalanya. Hanya Kau yang berkuasa, yang kami muliakan. Tiada yang lain, hanya Yesus. Kasih-Mu besar, kasih Yesus terbesar. Kasih-Mu Tuhan kami rasakan, kami rasakan. Oh, kami rasakan Tuhan. Oh, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah, melimpah bagi kami. Yesus ajaib,
Sama-sama dengan sukacita sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Mari tepuk tangannya sekali lagi. Yang mau bersorak tepuk tangan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Saudara, kita tentunya mengasihi Tuhan, amin. Di tempat ini kita hadir karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan, amin. Kasih tahu, berikan ke kanan kirimu bahwa saya mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, diberkatilah kita semua yang ada di sini. Diberkatilah anak cucu kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari orang-orang yang berbahagia. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena siapa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang ada. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Yang setuju lebih lagi kita mau tepuk tangan bagi Tuhan. Hey! Begitu besar kasih Allah pada kita. Kepada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Tiada rendahkan dan meninggikan juga. Mari orang-orang yang berbahagia. Bahagialah bagi orang yang percaya. Percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Firman berkata tiada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Dan kita adalah orang-orang yang percaya karena Tuhan kita memberikan janji yang hebat buat kita. Amin. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Lagi katakan, mari orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
Begitu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tapi dalam hidup kami tidak mau pernah menyerah. Karena kami tahu kami punya Tuhan. Oleh sebab itu dengan lubuk hati kami mau berkata bahwa kami cinta Yesus. Kami sayang Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang mencintai Tuhan, mari tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku tetap cinta. Katakan, ku tetap cinta. Walau badai apapun menghalangi hidupmu, mari kita tetap cinta Yesus. Ku tetap dengan imanmu berkatakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Oh amin.
yang terjadi dalam hidup ini, komitmen kami mau tetap cinta Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia kepadamu sampai kapanpun Tuhan. Sampai Engkau memanggil kami kedua kali Bapa. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk menggenapi apa yang kami katakan di hadapan hadirat-Mu. Bukan sekedar lagu begitu saja, tapi itu banyak ujian, banyak tantangan. Tapi keyakinan kami Roh Kudus mampu, Roh Kudus sanggup. Terima kasih Bapa. Ada banyak pertolongan, kasih, anugerah yang kami telah alami di dalam Engkau. Penderitaan yang kami alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau siapkan Tuhan. Itu sebabnya kami terus bergairah dengan Engkau. Itu sebabnya kami terus tergila-gila dan cinta, lebih cinta lagi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lihat setiap hati yang ada, semua terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biar firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menjawab tantangan, pergumulan, persoalan, kebutuhan-kebutuhan yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap sehat, kuat, masih bernafas, ada di rumah-Mu yang kudus, bertemu dengan saudara-saudara kami yang lainnya dengan penuh sukacita. Kami bersyukur dan saatnya kami mau dengar firman. Biar firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Urapan kuasa Allah Roh Kudus jadi bagian kami. Roh hikmat pewahyuan itu mengalir dalam hidup kami. Roh kelemah lembutan, roh takut akan Tuhan, kerendahan hati ketika kami dengar firman. Kami boleh dibentuk dan mengalami perubahan sehingga berakar kuat, bertumbuh, berbuah-buah lebat, dan nama Bapa yang dipuji dimuliakan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini ada sukacita pastinya, amin. Ya, saya bersyukur di tengah-tengah kita ada pendoa dari Ternate. Ibu Koce, silakan berdiri bersama anak Andre. Ini saudara yang setia berdoa bagi kami dari Ternate sejak awal tahun 2008 sampai hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk Ibu Koce, ini sudah berumur 70 lebih ya. Tapi saya tahu kesetiaannya kepada Tuhan dan dibuktikan dengan hari ini ada di tempat ini. Baru tadi malam katanya sampai. Tadi pagi saya dengar waktu telepon dengan Bapak. Ya, Bapak ada pelayanan di Bitung, sekalipun kurang sehat. Tadi malam sebenarnya Bapak yang bawa firman, tapi dibilang Mama Jo karena dia kurang sehat. Tapi itulah namanya pelayanan dan sudah ia harus berangkat sekalipun kurang sehat ya. Pada hari ini ada satu tema, itulah tentang keluarga. Tetap bulan Juni berbicara tentang keluarga. Bagaimana keluarga yang peduli dan juga keluarga yang bersaksi. Dan bukan hanya bersaksi saudara, tapi dari 3 poin ini keluarga yang menjadi kesaksian juga. Ya, karena kalau bersaksi itu mudah, orang bersaksi dia sudah alami, dia saksikan. Tapi untuk mempertahankan kesaksiannya itu ya, bagaimana dia bersaksi, dia harus pertahankan dengan karakter yang bagus sehingga dia jadi kesaksian. Dan kesaksiannya atau dia bersaksi itu tidak jadi batu sandungan buat orang lain ya. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Di sana bagaimana tentang seorang kepala penjara yang bertobat ya. Saya bagikan juga di doa malam, tapi saya tidak bahas tema ini, tapi tentang bagaimana persahabatan
Paulus dengan Silas yang luar biasa, karena Silas itu diberikan karunia nabi, dan Paulus bersyukur ketika dalam keadaan yang sulit di penjara didampingi oleh Silas yang punya karunia nabi, dan nabi itu ada firman, ada nubuatan, dan itu yang menguatkan pastinya, sehingga tengah malam sekalipun orang sudah tidur, tapi Rasul Paulus bersama sahabatnya Silas memuji-muji Tuhan, dan di sanalah mujizat terjadi. Mari kita baca ayat-ayat ini dari ayatnya yang ke berapa itu? 29 ya. 1, 2, 3. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Iya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sama-sama katakan, amin. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada seisi rumahnya, dan seisi rumahnya itu diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, ya, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian? Yang pertama, di mana Injil itu diberitakan kepada seluruh keluarga, bukan hanya satu orang, itulah kepala penjara atau imam. Tapi Injil itu harus diberitakan kepada seluruh keluarga, dan kita mau seluruh keluarga kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Iya, pertobatan kepala penjara Filipi menunjukkan bahwa keselamatan tidak berhenti pada satu pribadi. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga itu diselamatkan. Injil yang diterima dengan sungguh-sungguh membawa apa? Dampak kepada seluruh rumah tangga dan menjadi kesaksian nyata bagi banyak orang. Iya, saudaraku, biar kesaksian kita di mana kita sungguh-sungguh dengan Tuhan itu akan dilihat, dirasakan oleh banyak orang. Amin. Orang akan melihat sungguh orang ini diberkati oleh Tuhan. Orang ini hidupnya bahagia. Dan kita mungkin di rumah ada pujian penyembahan, sehingga orang berkata, wah berbahagia sekali. Nyanyi terus, nyanyi terus, tidak peduli bahan pokok sembako mau naik, tapi dia terus menyanyi. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam diri kita. Orang-orang yang punya Roh Kudus susahnya itu tidak kelihatan. Katakan amin. Dorang kira orang banyak doi terus. Iya. Pinjam dan 100. 100 dulu dan pinjam. Saudaraku, wow, ini kami alami waktu pertama buka perintisan di Toraja tahun 1987. 1987 pelayanan di Toraja, belum ada jemaat. Ya, kami kontrak di satu rumah. Tapi karena mesbah kita pujian penyembahan, ini mereka sendiri yang bilang tetangga, waduh, ibu ini senang kan? Kenapa? Tiap pagi kata nyanyi-nyanyi terus. Karena dari seberang. Jadi enggak ngerti kalau itu buat apa? Sementara mesbah. Terus pasti makan enak-enak. Dua-dua pendeta gajinya double katanya. Oh, haleluya. Iya. Jadi kesaksian dengan saudara memuji Tuhan, tersenyum. Dia pinjam uang, saya bilang, "Bu, enggak ada uang sebanyak yang ibu mau pinjam, saya enggak ada." Iya, pernah saudara begitu? Pasti Ibu Eci ini banyak doi. Pinjam dulu dang, pinjam dulu dang. Iya, apa yang Nats ini ajarkan tentang keluarga yang menjadi kesaksian? Yang pertama saya sudah bilang tadi, ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, ya, Injil itu diberitakan kepada seluruh keluarga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini waktu doa
profetik. Kalau ada satu orang atau berapa dari keluarga kita yang belum diselamatkan, katakan ini. Amin. Tuhan, Engkau berfirman satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Saya imani, saya yakini ini terjadi. Mungkin sampai hari ini belum, tapi setidaknya ada satu orang, dua orang, amin. Karena firman ini tidak mungkin bohong. Kalau kita percaya jadi menurut imanmu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sekarang kita sudah dengar. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Mari kita yang ada di rumah kita beritakan firman. Beritakan firman kepada anak-anak dari kecil, mereka diajarkan firman. Amin. Kalau setahu baca, ajak mereka juga untuk baca. Biar 2 ayat baca bergilir, saudara. Mungkin tidak satu pasal waktu mesbah keluarga ya. Sedikit, satu perikop. Tapi biar mereka baca firman sama-sama. Selanjutnya saya akan cepat karena saya ada 2 pribadi dalam perjanjian lama yang saya akan bagikan. Dan ini satu orang ini nama Korea. Ternyata di Alkitab ada nama Korea ya. Paulus dan Silas tidak hanya memberitakan Injil kepada kepala penjara tetapi juga kepada seluruh isi rumahnya. Keselamatan pribadi bukan pintu bagi membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam keluarga. Katakan amin. Itu pintu Injil lewat saudara dan saya yang sudah diselamatkan dan keluarga besar kita akan diselamatkan. Haleluya. Injil perlu didengar, dipahami dan diterima oleh setiap anggota keluarga. Rumah tangga menjadi tempat pertama di mana kabar baik Kristus itu harus diberitakan. Revival keluarga dimulai ketika firman Tuhan hadir dan didengarkan bersama-sama. Iya, mungkin kita tidak jelaskan sejelas-jelasnya, tidak khotbah ya, tapi waktu membaca dan ada sesuatu yang jadi rema, biasa saya sharing, wah ini ya luar biasa. Cuma singkat saja sharingnya, karena mungkin di pagi itu anak-anak mau sekolah, semua mau ada kegiatan, atau kalau tidak sempat pagi malam anak-anak mau sekolah, mau tidur saudara. Kita mungkin sedikit saja sharingnya, tapi marilah kita mulai dalam keluarga kita. Yang mau katakan amin. Terus wah bu, sibuk susah mau kumpul satu keluarga. Mulai saja saudara. Mulai saja. Karena di situ akan mengubah sesuatu yang besar. Di situ kita sementara membangun, memberitakan Injil. Pertama di keluarga rumah tangga kita masing-masing. Mungkin saudara katakan ibu gembala enak. Tidak ada enak atau tidak enak. Dimanapun kami berada, itu tetap mesbah pagi. Waktu kami ada di Jember, di situ bukan seiman, tapi tetap kami baca firman, memuji, menyembah Tuhan. Mereka dengar atau tidak, tapi mereka juga melihat bagaimana keluarga yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pasti ada perbedaan. Amin saudaraku. Sehingga jadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi Injil itu perlu didengar, dipahami, dan diterima oleh setiap anggota keluarga. Kalau ada yang susah bangun, ya enggak apa-apa, kita sebagai orang tua sabar sedikit. Atau mungkin nanti malam, lama-lama sudah terbiasa. Lama-lama anak kita jadi terbiasa. Dan itu menjadi fondasi yang kuat. Pak Gembala sudah bersaksi bahwa anak-anak kami dipenuhi Roh Kudus bukan nanti di gereja atau di KKR, tapi ketika mesbah keluarga, ketika doa sama-sama, dan mereka satu persatu itu masih SD, ya, mulai dari yang bungsu, ya, Mama Lili,
Ibu Colin, mulai dari yang bungsu, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan saya tidak tumpang tangan, tidak apa, kita cuma menyembah dengan gitar. Dan kalau mau di suara, saya paling fales sama anak saya yang kedua. Itu juara fales, kami dapat juara. Sampai waktu di menara, dibilang, "Duh Ibu Tati, itu Pak David kalau main gitar di menara terus muji Tuhan, fales sekali." Saya bilang, "Iyo, mari kita diberkati no, karena dia kalau main banners kata menyembah lebih sungguh-sungguh." Saya bilang, "Oh puji Tuhan, jangan lihat suaranya, tapi lihat kesungguhannya, lihat hatinya dengan Tuhan." Iya saudara. Terus yang kedua adalah apa? Kasih itu dinyatakan dalam keluarga. Mari anak-anak kita merasakan kasih dari ayah, dari seorang ayah. Kasih dari seorang ibu. Tidak semua kasih dari ayah itu ya menuruti semua keinginan anak-anak. Saya kira tidak. Begitu juga dengan ibu yang melahirkan. Jujur kalau anak saya dipukul sama bapaknya, saya masuk kamar dan saya nangis, enggak tega saudara, enggak tega. Tapi harus mendisiplin, betul ibu-ibu? Orang yang melahirkan, yang mengandung rasanya, aduh, tapi mau gimana? Itu harus karena mereka harus dididik. Apalagi hari-hari ini dengan gadget, waduh, mereka mau ikut, mau apa, nonton terus. Saya ingat waktu Clay ada di sini tidur dan saya bilang stop, enggak boleh lagi. Oh dia nangis, dia tidak mau. Tapi harus disiplin ditegakkan. Sebab kalau tidak, disiplin itu tidak ditegakkan sedini mungkin, mereka nanti menjadi liar. Tapi juga kalau disiplin tanpa disertai dengan kasih, anak-anak kita juga tidak akan merasakan kasih. Jadi harus seimbang antara kasih dan disiplin. Iya, kita baca sama-sama. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan sekeluarganya memberi diri dibaptis. Ini kan sudah tahu ceritanya ya, pasti ya. Bagaimana Paulus dan Silas karena memberitakan Injil, mereka tanpa diadili dan mereka langsung dimasukkan di penjara. Tidak adil saudara buat Rasul Paulus. Tapi tetaplah Rasul Paulus menerima karena pemberitaan Injil itu. Tapi ketika Silas dengan Rasul Paulus tengah malam memuji-muji Tuhan, terjadilah apa? Gempa bumi yang dahsyat dan kaki mereka dipasung, bukan di pinggir atau di jendela, tapi di penjara yang paling tengah. Di situ kalau penjara yang dulu-dulu ya saya baca, ngeri, itu gelap, pengap. Udaranya tidak bagus, jauh dari keramaian dan paling tidak enak yang ada di tengah. Karena pesan dari tentara Romawi, kepala penjara harus menjaga dengan sungguh-sungguh. Ada ayat-ayat itu. Dan waktu terjadi gempa bumi, terlepas itu pasungan, mereka pikir Rasul Paulus dan Silas ini solari, pergi keluar. Sehingga kepala penjara itu mau bunuh diri. Tapi Rasul Paulus dan Silas bilang, jangan apa-apakan dirimu, celakai dirimu, kami masih ada di sini. Wah kaget, kenapa ini orang masih ada? Kenapa tidak mempergunakan kesempatan? Tidak ya, sehingga di sini kepala penjara membawa mereka keluar, membasuh kakinya, ya, membasuh bilur-bilur yang dialami oleh Rasul Paulus. Terus itu sedikit cerita dari perikop firman Tuhan. Setelah menerima Injil, kepala penjara itu segera menunjukkan perubahan hidup melalui tindakannya. Amin. Setiap kita sudah menerima Injil, mari kita tunjukkan lewat perubahan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Hidup kita tidak sama lagi saudara.
Jangan sudah lama di gereja, sudah tua-tua di gereja tapi hidup tidak berubah. Terus dan berkata, waduh susah saya mau berubah, saya memang sudah begini. Tidak, kita harus ambil tindakan untuk berubah. Amin. Setiap kita, saya pun, saya mau berubah. Supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Daripada membuat orang lain tersandung, mari kita mau berubah saudaraku. Kita tidak tahu berapa lama lagi nafas ini masih jadi bagian tubuh. Setiap malam saya bilang, Tuhan saya serahkan hidupku. Kalau sudah tidak bangun lagi, so ada di surga berarti. Siap sedia setiap saat. Ia mencuci luka, ada perubahan. Mungkin kepala penjara ini ya, memang tidak ada penjelasan. Saya coba cari bagaimana sifatnya, apanya. Tidak ada karena tidak tertulis. Nama istrinya juga tidak ada, tidak tertulis saudara. Tetapi Alkitab berkata bahwa ada perubahan dalam hidup kepala penjara ini. Namanya kepala penjara mungkin sedikit kasar ya. Mungkin sedikit strength begitu. Tapi begitu menerima Yesus Kristus Tuhan, wow, keluarganya melihat perubahan yang terjadi. Istri anak-anaknya melihat perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dan mereka juga mudah untuk ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang merasakan buahmu ketika engkau berbicara, mereka langsung percaya. Amin. Oh iya Katu, memang ini Pak Yan sudah sama lagi. Dulu waktu bertugas pegarang, ya, ibu yang melihatnya, anak-anak yang melihatnya. Perubahan itu. Terus apa dikatakan? Injil sejati selalu menghasilkan apa? Sama-sama. Injil sejati selalu menghasilkan transformasi karakter. Karakter itu buah-buah roh. Karakter itu bukan karunia. Tapi karakter itu hasil dari persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita bersekutu erat dengan Tuhan, kita selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka akan melahirkan buah-buah Roh Kudus. Ya, karunia itu dari Tuhan, tapi buah itu hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Hasil di mana kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, maka akan menghasilkan karakter. Ya. Rekan-rekan kita lihat ada perbedaan enggak tahun lalu dengan tahun ini. Kalau tahun lalu masih bafeto-feto, tahun ini bafeto-feto, mari kita berubah. Ya, amin. Kalau tahun lalu mungkin masih suka marah-marah dan lain sebagainya, mari berubah. Kalau tahun lalu mungkin masih suka gosip cerita orang di belakang, hari ini saya mengajak dengan penuh kasih. Mari kita berubah sama-sama. Yang mau berubah katakan amin. Kita saling membangun, menguatkan. Lebih baik teguran yang nyata saudara. Daripada kasih yang tersembunyi. Saya sudah tahu resikonya jadi ibu gembala. Cara berpakaian pun dikomentari, rambut kah, apakah, semua itu banyak komentator. Dan saya belajar untuk apa? Pertama, koreksi diri. Yang kedua, kalau tidak usah dianggap. Kata-kata itu, maju saja bersama dengan Tuhan. Kita fokus saja dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak mau perhatikan si A, si B, si C bilang begini, ini bilang begini. Pusing sendiri saudara. Biarkan dia punya mulut kok. Yang pasti ada Tuhan yang mendengar. Dan kalau kita mempercayakan hak kita kepada Tuhan, saya mau katakan hati-hati. Bukan kita yang mau bela, tapi Tuhan yang bela kita. Katakan amin saudara. Kalau engkau menyerahkan hakmu kepada Tuhan, sekali lagi, kalau engkau menyerahkan hakmu kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan beracara dalam hidupmu. Jangan mengambil haknya Tuhan.
Jangan. Biarkan Tuhan beracara. Kita mau cari pembenaran diri, namanya orang sudah tidak suka, apapun tetap dia tidak suka. Apapun yang kita lakukan tetap dia tidak suka. Tapi suka atau tidak suka, kita tetap fokus kepada Tuhan. Transformasi karakter. Biar bulan depan, bulan Juli, ada perubahan-perubahan dalam rumah tangga keluarga kita. Dan itu akan berdampak di dalam gereja, dalam keluarga Allah. Haleluya. Kita rindu saudara, amin. Anak-anak kita bukan anak-anak sembarangan. Tadi malam saya bilang, anak-anak kita anak-anak yang berkualitas karena mereka anak-anak ilahi. Anak-anak Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita baca 1, 2, 3. Kesaksian keluarga Kristen bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui tindakan kasih, kepedulian dan pengorbanan. Wow, ini dia. Mau berkorban ini yang susah. Iya, dia enak. Bagaimana kita pihak dia? Seharusnya kan kita. Wah, saudara. Kalau sudah berbicara soal itu, saya bilang pengorbanan kita dalam melayani, dalam mengasihi, dalam cinta Tuhan tidak sebanding dengan Yesus. Dia sudah korbankan nyawanya. Amin. Kita baru disinggung sedikit, kita mungkin baru disakiti, mungkin suami baru bentak, istri mungkin baru itu, belum seberapa. Jaga keutuhan keluarga, katakan amin. Jaga keutuhan keluarga saudara. Semakin hari semakin banyak mengalah. Dulu waktu saya tamat ya sekolah Alkitab itu semangat 45. Menangkan jiwa dan lain sebagainya. Waktu suami khotbah sering saya kritik. Iya, sering saya kritik. Tapi lama-lama saya bilang ngapain juga, capek juga. Biar akan. Sampai sekarang juga saya bukan masa bodoh, tidak. Tetapi biar Tuhan yang membentuk dia, biar Tuhan. Karena kita istri tidak bisa mengubah suami. Suami juga tidak bisa mengubah istri. Betul bapak-bapak? Kecuali kalau istri pusing, bapak kasih 1 juta, sana pergi di mall. Wah, yang tadinya cemberut langsung berubah itu Pak. Percaya saja. Kalau enggak percaya coba praktek. Coba praktek. Kayak apa Oma? Muka semurung-murung. Napa doi? Pergi jo refreshing di mall. Amin ibu-ibu. Wah. Nggak ada yang amin. Pergi jo. Pergi jo. Tapi apa ya? Kalau ibu-ibu yang bijaksana dia tahu. Dia tahu apa yang ada di dapur. Bukan terkecoh dengan itu syal 70%, 90%. Aduh ini makeup bagus ini, bikin kinclong. Sampai di rumah ndak ada gula, ndak ada kopi, so habis kote dibedak dengan lipstick. Ndak, percayalah ibu yang bijaksana ndak akan seperti itu. Iya, ibu-ibu berdoa Jo. Saya jarang beli lipstick sampai hari ini. Kenapa? Belum habis so ada lagi. Belum habis so ada lagi. Ya, karena buat saya ya bukan enggak mau beli. Untuk apa beli kalau ada seperti itu. Juga yang lain-lain saya belajar dari dulu untuk apa? Merasa cukup. Katakan amin. Kalau kita merasa cukup ada ucapan syukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih nanti. Kalau belum Tuhan kasih, minta sama suami, pasti suami kasih. Amin Bapak-bapak. Karena apa? Suami-suami di sini suami yang baik-baik. Iya, suami yang tidak pelit. Iya. Tapi saudara, jangan sampai ya ini enggak jadi apa juga ya. Kasihlah uang kepada suamimu, jangan nanti persembahan minta sama istri. Dari rumah itu sudah dikasih. Itu apa? Ini bukan di sini, saya cerita di tempat lain. Biasa kan ada fellowship begitu. Waktu mau persembahan, suaminya lari di istrinya.
Ibu-ibu yang bijak dari rumah berilah. Kan ibu-ibu biasa bendahara toh. Iya, kasihlah. Kan kasihan nanti bapaknya di sini, ibunya di sana. Jadi itu sudah dipersiapkan sebagai wanita-wanita yang bijaksana, ya. Kenapa ini sudah ke WCB? Wanita cakap berdampak. Iya, terus selanjutnya apa? Apa? Sukacita keselamatan memenuhi keluarga. Haleluya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Ada sukacita. Tadi malam saya bilang di dalam kitab Mazmur 128, laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pokok anggur di rumahnya, anak-anaknya seperti tunas pokok zaitun di sekeliling meja. Ada sukacita. Anggur itu melambangkan sukacita. Bukan nanti sukacita waktu dikasih doi pergi di mall belanja. Tidak, ibu-ibu. Tapi istri, suami yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pokok anggur yang subur. Itu artinya istrinya akan membawa sukacita di dalam rumah. Katakan amin. Bukan radio rusak yang tidak pada gelombangnya, pagi-pagi so bunyi kresek 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 kresek, soba veto-veto, tidak. Tapi akan mendatangkan sukacita. Dan anak-anaknya dikatakan di sekeliling meja seperti tunas pokok zaitun. Pokok zaitun kalau ke Yerusalem waktu Tuhan Yesus naik di Bukit Zaitun, masih ada pohon itu. Ya, satu orang mau polo itu pohon enggak bisa, mesti berapa orang. Kenapa? Karena pokok zaitun tidak pernah mati. Sekalipun ditebang, dia terus akan bertunas. Artinya keluarga yang takut akan Tuhan, anak-anaknya itu akan langgeng, akan perkasa, keturunannya itu akan terus ada. Di sekeliling meja ada unity, ada kesatuan hati satu dengan yang lain. Saudara bersaudara, bukan karena budel sudah jadi masalah. Jadi masalah akhirnya berantem dan tidak akur satu dengan yang lain. Tidak, itu jadi orang tua mesti bijaksana juga. Kalau ada tanah 10 hektar, anak 5, bagi Jo. Sebelum Tuhan panggil, so bagi. Alo dapat paling selatan 2 hektar, ada pohon durian, pohon kelapa. Kalau ada ruko ini buat ini Luna. Ruko ini buat Darren. Ya, ada toko emas di situ. Jadi ini pengalaman. Sebelum papi mami di Matungkas dipanggil Tuhan, mereka itu sudah tulis. Mereka ada kebun, ada tanah, sudah ditulis. Jadi waktu pergi sudah ada di hukum tua. Nyandak ribut satu dengan yang lain. Saya bilang, oh ini contoh yang bagus. Iya. Jadi anak-anak seperti tunas pokok zaitun di sekeliling meja. Amin. Selanjutnya, semua habis ini. Iya. Setelah percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya bersukacita, keselamatan membawa suasana baru dalam rumah tangga, damai, pengharapan, dan sukacita sejati. Wah, adakah sukacita dialami oleh suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Injil bukan hanya mengubah status rohani, tetapi juga transform atmosfer kehidupan keluarga. Rumah yang dipenuhi Kristus akan memancarkan apa, saudara? Kesaksian kepada lingkungan sekitar. Saya berdoa supaya setiap jemaat GBI Betani Tonsea menjadi berkat bagi tetangga-tetangga. Iya. Keluarga yang mengalami kasih karunia Tuhan dapat menjadi alat penginjilan yang hidup. Jadi kita surat terbuka, Injil yang dibaca oleh banyak orang. Percuma mau berkata-kata kalau kita tidak menjadi kesaksian. Justru kalau kita bersaksi orang mau bilang, bohong, ngomong aja pintar.
Seperti itu. Akan jadi batu sandungan nanti. Coba satu contoh yang saya bagikan tadi malam itu di dalam kitab ya tentang Obed Edom kan itu 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan lalu mereka 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati siapa? Obed Edom dan seisi rumahnya. Obed Edom bukan keturunan Israel, Ishak, tapi dia ke Yakub ya. Tapi dia bukan Ishak tapi Yakub, tapi dia keturunan Esau. Makanya Edom, hambanya Edom. Tapi sekalipun dia orang keturunan Esau, dia juga takut akan Tuhan. Waktu tabut Allah itu ada di rumah Abinadab selama 20 tahun. Abinadab punya anak 2, Ahoia dan Usa. Tapi tidak diajari untuk hormat takut akan Tuhan. Tidak diajari bahwa Allah itu kudus dan engkau harus kudus dan menghormati Tuhan. Tidak saudara. Sehingga waktu tabut Allah itu dipindahkan dan lembu yang membawa tabut Allah itu tergelincir. Usa coba untuk menahannya dan Tuhan murka mati ya. Usa itu mati. Lalu Daud marah di situ tapi juga ketakutan. Akhirnya tabut Allah itu dipindahkan kemana? Rumahnya Obed Edom. Hanya berapa? 3 bulan. Tapi Tuhan memberkati. Kenapa? Karena tabut Allah itu dihormati oleh Obed Edom dan anak-anaknya. Nilai-nilai kebenaran, ketetapan-ketetapan Tuhan, Taurat Tuhan itu diterapkan, diajarkan, dilakukan dalam keluarga itu. Sehingga keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu bukan hanya hartanya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya. Tapi juga keturunannya. Obed Edom ini punya anak berapa tadi malam? 8 anak Yud. Terus bertambah-tambah jadi berapa? 62. Itu ada dalam kitab 1 Tawarik pasal 26 ayat 4 dan 5. Ya. 2 Tawarik pasalnya yang kedua 6 ayat 4 dan 5. Masih ada waktu saya mau jelaskan tentang yang satu lagi. Coba diklik. So dapat? Ya. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoas anak yang ketiga, anak yang keempat itu Isakar, Nathanael anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang ke-8 sebab Allah telah memberkati dia. Allah memberkati dia. Dan ayat selanjutnya mengatakan di situ ada 62. Dari 8 anak Obed Edom ini ada yang punya mungkin 6, ada yang 7, ada yang 10 kan tidak dijelaskan. Tapi semuanya sampai ke cucunya itu ada berapa? 62. Kalau saudara baca, dari 62 ini bukan jadi perampok, pencuri, tidak. Mereka melayani Tuhan. Ada yang duduk di pemerintahan, ada yang menjaga gudang perbendaraan, ada juga yang jaga pintu gerbang. Pintu gerbang dijaga oleh keturunan cucu-cucunya Obed Edom. Ada yang pemusik, ada yang penyanyi. Semuanya tumbuh di rumah Tuhan, diberkati. Kuncinya apa? Jaga kekudusan dalam keluarga. Amin.
jauhi dosa, takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Bahkan dalam ayat 28 ayat 28 itu, takut akan Tuhan adalah hikmat, menjauhi kejahatan itulah pengetahuan. Bahkan juga dalam pengkhotbah ayat pasal 10 ayat 10 di sana dikatakan, besi kalau tumpul dan tidak pernah diasah akan memperbesar tenaga, tetapi yang penting adalah hikmat untuk berhasil. Besi kalau tumpul tenaga lebih besar dikeluarkan. Tapi untuk berhasil diperlukan hikmat. Mari kita berhikmat hari-hari ini. Katakan amin. Kita minta hikmat dari Tuhan. Mungkin gaji suami kita tetap dan harga-harga naik, tidak akan cukup. Berhikmatlah untuk mengaturnya. Kalau rica sudah tidak bisa dibikin dabu-dabu, gigit saja mantah, pasti pedis. Kalau tidak percaya nanti praktek. Biasakan, di saus dabu-dabu, rica saus 100 lebih 1 kilo. Wah, kaget saya. Syukur tidak terlalu suka pedis-pedis. Nah, saudaraku, untuk berhasil kuncinya adalah hikmat. Mari kita berhikmat. Kalau Tuhan sudah kasih contoh keluarga Abinadab, menjaga kekudusan keluarga, menjaga kekudusan anak-anak, menghormati Tuhan. Tuhan berkati, pasti kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir dari keluarga Barsilai, bukan Brasil ya. Memang ini ada bola dunia. Siapa pendukung Brasil? Wah, Brasil di belakang Jerman. Tapi ini Barsilia. Itu dalam kitabnya Bilangan. Iya. Bukan, 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-27 di sana mengatakan bahwa ini Barsilia, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai. Ya, Barsilai. Barsi ini artinya besi, sedangkan ai itu kepunyaan. Jadi besiku itu artinya. Orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga juga, gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi. Oh, ada kacang babi. Kacang merah besar, kacang merah kecil, terus madu, dadi, kambing, domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Ceritanya seperti ini. Salomo anak Daud itu mau kudeta. Dia kumpul para penasehat-penasehat, dan ada satu penasehat yang jahat, itulah Ahitofel, ya. Ahitofel memberikan nasihat yang tidak baik sehingga Salomo ini menjadi-jadi, dan dia mengumpulkan orang yang tidak suka dengan Daud dan coba merampas kedudukan Daud, ya. Dan Daud seorang ayah yang baik hati, dia bilang biar kalau memang dia mau. Ini yang saya bilang tadi, menyerahkan hak kepada Tuhan. Dan Daud melarikan diri ke Mahanaim. Waktu di Mahanaim di situ, Tuhan berikan beban atau Tuhan bawa yang namanya Barsilai ini. Dia seorang yang sangat kaya. Dengar Raja Daud datang, dia mulai bawa yang kita baca tadi, sampai babi kacang merah, babi, kacang, semuanya dibawa. Dan mereka diberi makan, bukan cuma Raja Daud, tapi semua rakyat diberi makan, saudara. Ini artinya apa? Dalam satu keluarga kita harus saling tolong menolong. Katakan amin. Ya. Terus singkat cerita,
Daud masih ada di Mahanaim dan dia sudah genap waktunya untuk kembali. Dan akhirnya apa? Diajaklah ini, Daud tahu berterima kasih. Yuk Barsilai, ikut sama aku ke Yerusalem. Tapi dia tidak mau. Saya ini sudah berumur 80 tahun. Bagus kata-katanya. Saya tertarik dengan cerita ini saudara dalam Alkitab. Dikatakan ayat 38 ya, pasal 19 ayat 36. 19 ayat 36. Masih lama? 2 Samuel, tetap 2 Samuel. Pasal 19 ayat 26, sepotong jalan saja hambamu ini berjalan. Ya, cuma sedikit karena Daud mau pulang, dia antar sampai di penyeberangan sungai Yordan, ya. Oh itu, bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Terus sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu, Kimhan, ini yang saya bilang tadi, nama Korea kan. Saya cari-cari di Google, apa artinya Kimhan ini? Tidak ada kayaknya. Ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Satu hamba Tuhan bilang begini, ternyata di Alkitab ada nama Korea. Nama-nama Korea kan ini Kim Ham. Kim Ham ini anaknya bukan Brasil ya, Barsilai tadi. Dia anaknya. Waktu Barsilai mau diajak dia tidak mau. Terus bilang apa? Ayat 38. Lalu berbicaralah raja sama-sama, baiklah Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Singkat cerita, karena ini Barsilai tidak mau, diberikanlah anaknya Kimham untuk mengikuti Daud menjadi pelayannya. Ini seorang selain Barsilia ini punya sikap hati yang suka menolong, loyal, ya, tidak pelit juga, dan dia juga mau memberikan anaknya. Berarti dia setia. Jadilah keluarga-keluarga yang setia satu dengan yang lain. Amin. Ini contohnya keluarga yang setia ini Barsilia. Dia setia dengan Daud. Dibilang gak usah. Saya cuma ngantar sampai di seberang sungai Yordan. Kenapa tuanku raja berbuat demikian? Akhirnya dikasihlah anaknya kepada Raja Daud. Dan dia ada di istana bersama-sama ini anaknya. Orang-orang yang setia, keluarga-keluarga yang setia, suami yang setia, istri yang setia kepada suaminya, orang tua yang setia, begitu juga anak-anak yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, amin. Setia satu dengan yang lainnya, saudara. Pererat persaudaraan, kesetiaan kepada Tuhan. Lihat, engkau tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Karena Tuhan yang akan membalas. Ini siapa sangka anaknya Barsilia ini akan duduk di istana bersama-sama dengan Daud. Pastilah Daud kasih kedudukan yang baik. Ya, setiap kebaikan kecil itu tidak sia-sia kalau kita lakukan dengan hati yang tulus. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri dan pemain musik maju ke depan. Masih ada satu keluarga lagi tapi nanti berikut ya, kali berikut saya akan bagikan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Nyanyikan pujian tadi. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada keluarga, cinta kepada gereja di mana kita berada. Kita mau setia kepada Tuhan. Apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, mari kita mau nyanyi dengan sungguh.
bukan karena hafal, tapi satu komitmen di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin Tuhan. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, ada banyak sekali kebaikan Tuhan. Haleluya Bapa. yang Tuhan beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Hidupku, dan ku tetap untuk selama-lamanya. Yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk Mari setiap kita ada di hadapan Tuhan, ingat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang begitu banyak, saudara. Tantangan penderitaan belum seberapa. Biar Tuhan memberikan hati yang rela berkorban. Memang untuk bersatu itu tidak mudah. Untuk setia satu dengan yang lain itu tidak mudah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita, apa yang kita akan pertahankan di hadapannya tidak ada. Sebab hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Mari jaga keluarga-keluarga kita. Mari jaga keluarga-keluargamu. Gereja di mana kita berada, jangan satu pun terhilang. Mari saling memperhatikan, mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa sedikit berkorban saja kita tidak mau?
demi keselamatan orang lain. Kalau Tuhan, kita juga cinta jiwa, kita juga cinta sesama kita. Kita buktikan dengan kita. Terima kasih ini kami Tuhan. Kau lihat keluarga lepas keluarga. Ada banyak pergumulan yang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Tapi keyakinan kami Kau sanggup menolong. Kalau dulu saja Tuhan pelihara, kalau dulu saja Tuhan berkati, kalau dulu saja Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan. Hari-hari ini sekalipun sukar, pertolongan-Mu tidak pernah berubah, berkat-Mu tidak pernah berubah, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami tidak akan goyah sedikit pun, sehingga kami melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang kuat jiwanya, yang kuat mentalnya, yang kuat imannya di hadapan hadirat-Mu. Tidak mudah hanyut di bawah arus dunia ini. Kalau ada di antara anak-anak kami, saudara-saudara bersaudara, Tuhan mereka masih jauh daripada Engkau. Hari ini kami berseru, Kau tarik mereka datang kepadamu Bapa. Kalau ada keluarga-keluarga yang retak, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga kami keluarga yang diberkati, keluarga yang harmonis dan juga romantis Tuhan. Biar keluarga-keluarga kami menjadi kesaksian bagi orang lain Bapa. Anak-anak kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bukan hanya pandai bersaksi dan berkata-kata, tapi juga dibukti nyatakan dalam perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih jauh dari kesempurnaan. Belum sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Kami sadar Bapa, tapi kami mau maju di dalam Engkau. Kami tidak mau tinggal dalam kelemahan kekurangan kami, tapi terus kami mau berubah dan berubah dari hari ke hari. Menciptakan atmosfer yang penuh damai sukacita dalam keluarga-keluarga kami. Tolong anak-anak kami, cucu Tuhan, dimanapun mereka berada, biar mereka juga mengalami damai sejahtera sukacita. Mereka juga diselamatkan, seisi keluarga kami diselamatkan dalam nama Yesus. Dengar seru doa umat-Mu hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus buat firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk dan saya serahkan kembali. Haleluya, puji Tuhan kita semua diberkati pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Diberkati Ibu Gembala. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa melingkupi hidupnya. Bahkan bersama dengan Bapak, kami tetap berdoa biar keluarga ini senantiasa terus melayani, mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami akan melihat keluarga ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan untuk doa persembahan, sekaligus pengumuman selama seminggu yang akan berjalan, akan disampaikan oleh Bapak Jerry Nayuan. Haleluya. Kita telah diberkati oleh firman. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang melawat, yang mengajar, mengingatkan untuk merubah kami, memiliki karakter Kristus, penuh dengan kasih Bapa. Kasih Bapa memenuhi hati kami, mengubah kami, untuk kami terus ya Tuhan berdampak bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu. Pengurapan-Mu mengurapi Ibu Gembala, pewahyuan mengurapi supaya Engkau memakai dia dengan dahsyat dimanapun dia berada, banyak jiwa dimenangkan, dan umat-Mu bertumbuh berkembang
di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami memberi dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sementara persembahan dijalankan. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, boleh lambaikan tangan, kami mau menyambutnya. Puji Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah ini bukan pertemuan awal dan akhir, tapi kita bisa terus beribadah di tempat ini dan mengalami kasih Tuhan. Dan Gembala dan staf mengucapkan juga selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada hari ini atau minggu yang akan berjalan. Selamat ulang tahun. Firman Tuhan, Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang sungguh baik telah memberkati kita sampai saat ini. Dan kita akan melihat info selanjutnya melalui multimedia. Kami persilakan. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, diingatkan kembali kalau sebentar sore atau malam kita ada ibadah KKR di tempat ini, jam 6 sore, biarlah kita bisa membawa para tetangga kita atau orang-orang lain ke tempat ini untuk mengalami lawatan Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Iya, informasi tambahan untuk Jambore tanggal 29 Juni sampai 3 Juli ya, itu anak youth kalau sekolah minggu ya tentunya didampingi orang tua. Itu pendaftaran gratis, tapi karena ini 5 hari jadi kena cas uang makan 10.000 satu hari, jadi 50.000 buat yang ikut ya. Kami tidak seperti dulu bikin tenda sendiri, tapi ini mau digabung dengan beberapa gereja GBI yang ada di Minahasa Utara, dan mungkin kamar beton sendiri, tapi satu tenda untuk menghemat biaya. Kemudian untuk fellowship wanita Bethel Indonesia itu diadakan di Pulau Gangga tanggal 25 hari Kamis jam 7, kumpul di sini yang mau berangkat dan nanti mau naik kapal ke Pulau Gangga. Itu biaya 50.000 untuk ongkos kapal, PP 50.000 itu PP. Dari sini ke Likupang kita sama-sama. Kalau ada yang mau ikut, di WBI sudah dibuka list
segera untuk mendaftar supaya bisa ditahu, karena kapal itu juga ada batasnya ya. Karena ini Fellowship Wanita Bethel Indonesia Minahasa Utara. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan khusus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saat ini umatmu yang membawa persembahan khusus, baik itu persepuluhan, misi, diakonia, ucapan syukur atau kolekte ekstra. Keyakinan kami Engkau buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Tuhan yang menghalau segala belalang, pelahap, pelompat, pengerip dan pindahan. Dan darah anak domba Allah sempurna menjaga, melindungi keluarga, rumah tangga, anak-anak, cucu kami, usaha bisnis, bahkan juga pelayanan, pekerjaan, kekuatan, kesehatan dijagai oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami bawa persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada Jesslyn yang berulang tahun di sekolah minggu. Kita bangkit berdiri dan segera tutup ibadah. Mari Jesslyn maju ke depan, kita akan doakan kemarin ulang tahun yang ke-12. Nanti di pendeta Majalin akan berdiri di belakang. Sungguh sangat besar, teramat besar kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Terbukti kemarin Tuhan, anak kekasih Jesslyn Engkau tambahkan usia setahun lagi sehingga genap 12 tahun. Dan bersyukur karena dia sudah menyelesaikan studi di sekolah dasar untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi SMP. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati, berikan hikmat takut akan Tuhan, berikan kasih yang sungguh-sungguh, cinta Tuhan orang tua dan teman-temannya. Kami berdoa Bapa, biar berkat Abraham, Ishak, Israel mengalir dalam hidupnya, kekuatan, kesehatan, panjang umur, dia semakin cerdas, pintar, dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa, menjadi kesaksian bagi saudara-saudara. Banyak orang di sekolah, teman-temannya boleh melihat bahwa Yesus hidup dalam hidupnya. Terima kasih, berkati kedua orang tua Pak Jafet, Ibu Elin, Tuhan, dan juga adik Justin. Engkau memberkati dalam membimbing, mendidik. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu urapan-Mu supaya bisa mendidik, membawa Jesslyn berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, menjadi anak kebanggaan Tuhan dan kebanggaan orang tua. Berkati usaha pekerjaan mereka, biar Tuhan yang akan menuntun mereka, membawa mereka kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di
di sorga. Kami bersyukur bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, Sulawesi Utara, Minahasa Utara diberkati oleh Tuhan, dijagai, dilindungi. Indonesia bukan baik-baik saja, tapi keyakinan kami Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Menjaga, memberkati bangsa kami, melindungi bangsa kami, melepaskan dari keadaan-keadaan yang buruk. Sekalipun kepercayaan internasional menurun, tapi kami yakin selalu ada jalan keluar bagi bangsa kami untuk memperoleh pertolongan jalan keluar ketika menghadapi masalah-masalah ekonomi global, krisis yang ada saat-saat ini Tuhan. Berikan keamanan senantiasa. Minahasa Utara, Sulawesi Utara diberkati Tuhan, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Kami bersyukur, kami satukan hati untuk ibadah raya 2 yang dirangkaikan dengan KKR sebentar Tuhan. Hamba-Mu yang dari Australia, mari Engkau pakai dia. Engkau lihat hatinya, kerinduannya, dan Tuhan juga tahu setiap kami yang ada di tempat ini, kebutuhan-kebutuhan apa yang kami alami. Biar pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat-Mu. Kami minta Engkau bawa jiwa-jiwa Tuhan dari utara, selatan, timur, dan barat akan datang bersama-sama kami memuji, menyembah Engkau di ibadah raya 2 nanti. Hamba-hamba-Mu yang akan latihan Tuhan, yang akan melayani baik WL Singer musik, semua di ibadah raya 1, ibadah raya 2, dan di sekolah minggu. Engkau pakai mereka dahsyat luar biasa. Kembalikan pengurapan kepada mereka. Setiap jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Selalu ada upah yang menanti kami, baik di muka bumi maupun di kehidupan yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu, kami buka hati kami dan tangan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, buka hatimu dan buka tangan. Haleluya, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa. Pertolongan Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung terus akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, engkau dimampukan menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, menjadi kesaksian dan membawa banyak jiwa bagi hormat kemuliaan Allah Bapa. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, selamat siang.